Dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa kebodohan mendatangkan malapetaka dan ilmu itu mendatangkan kebaikan. Sebagai contoh yang terakhir, ya, sebelum kita berdiskusi, betapa banyak anak-anak muda menjadi rusak pemahaman mereka, dan karena rusaknya pemahaman mereka menimbulkan kerusakan, keanarkisan di tengah-tengah masyarakat. Apa contohnya jamaah? Bom bunuh diri. Rata-rata siapa yang melakukannya? Anak muda. Apa sebabnya? Kesalahan pahaman. Bagaimana cara didoktrinnya? Dibawakan ayat-ayat kafir harbi untuk kafir yang zimmi, musta'man dan mu'ahad. Ini disebut dengan paham khawarij. Dibawakan ayat waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapati. Akhirnya dapat di Mariot, dibom di Mariot. Dapat di Kuta, dibom di Bali. Ini ayat doktrinnya. Ya, tapi kalau dia belajar kepada orang yang berilmu dan dia memiliki pemahaman yang benar, ayat tadi waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum adalah kafir harbi di medan tempur. Yang di medan tempur aja tempat ibadahnya nggak boleh dihancurkan, anak-anak nggak boleh dibunuh, wanita nggak boleh dibunuh, kakek-kakek tua dan nenek-nenek tua nggak boleh dibunuh, tapi ditawan, didakwahi dan diberi makan dan minum. Dan di dalam Islam ada rincian kafir. Ada kafir musta'min dalam Islam. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin karena ada jaminan keamanan, apakah sebagai turis ataukah sebagai pengusaha, ya, perniagaan. Karena perniagaan ini harus dijaga hartanya, kehormatannya dan darahnya, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Ummu Hani ketika beliau menjamin keamanan untuk seorang musyrik Mekah masuk ke Madinah, maka beberapa sahabat Nabi ingin membunuh musyrik tersebut karena mengingat bagaimana kejamnya mereka dahulu terhadap kaum muslimin ketika di Mekah. Maka Ummu Hani menceritakan, ya Rasulullah, saya menjamin seorang musyrik dari Mekah untuk masuk Madinah, tapi beberapa sahabat ingin membunuhnya. Maka Nabi marah dan berkhutbah menyatakan kepada sebelumnya Nabi berkata kepada Ummu Hani, laqad ajarna man ajarti, wahai Ummu Hani, saya jamin keamanan orang yang telah kamu jamin keamanannya. Inna yadal muslimina wahidah, sesungguhnya jaminan keamanan kaum muslimin itu satu. Apabila orang yang paling rendah dari kaum muslimin memberi jaminan kepada seseorang, maka yang lain harus menjamin keamanannya. Jangan beralasan, ya, oh itu turis kan, sudah diberikan jaminan keamanan dengan diberikan visa kepada mereka. Kita harus menjaga peraturan ini. Siapa yang melarang kita membunuhnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bermaksiat di tempat kita, yang akan bertanggung jawab adalah orang yang mengeluarkan visa di hadapan Allah. Adapun aturan Allah harus kita jaga. Kalau tidak, lihat bagaimana hancurnya nama Islam. Akhirnya kaum muslimin dituduh. Lihat tuh kaum muslimin, setelah mereka memberikan visa kepada turis-turis kita, sampai di sana dibom sama mereka. Sampai kemana? Sampai di sana mereka dibunuh. Memang Islam mengajarkan teroris. Memang Islam agama yang radikal. Memang Islam agama yang pengkhianat. Siapa yang rusak? Islam yang tercoreng. Gara-gara apa? Perbuatan oknum yang mengatasnamakan Islam. Para yang dia bunuh kafir musta'min. Yang mana Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik memohon perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kafir muahad, yang sudah ada perjanjian hidup damai antara mereka dengan kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh digores kehormatannya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata 40 'ama." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, non muslim yang mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga itu dapat dicium semenjak perjalanan 40 tahun. Kita udah buat perjanjian, silakan masuk damai. Walaupun dia di luar negeri. Kalau kita sudah buat perjanjian hidup damai, gencatan senjata, maka darahnya harus dijaga. Ya, harta yang harus dijaga, kehormatan yang harus dijaga. Sehingga para ulama terangkan ketika terjadi bom bunuh diri di Perancis kemarin, di bom gereja dan seterusnya, bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap non muslim, tapi ingin menerangkan hukum Islam ini salah. Ini bukan bagian dari Islam. Karena itu bukan kafir harbi, kafir muahad. Yang telah terjadi kesepakatan hidup damai dengan negara-negara muslim untuk hidup gencatan senjata. Sebagaimana Nabi telah melakukan muahad dengan Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, ya.
kemudian muahad sulh Hudaybiyah dengan kaum musyrikin Mekah, hidup damai, nggak ada yang dibunuh. Yang ketiga, kafir zimmi, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar upeti kepada kaum muslimin, ini juga tidak boleh dibunuh, harus jaga kehormatannya dan hartanya. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Allah firmankan dalam surat At-Taubah. Apa sebabnya terjadi ini? Terjadi bom Mariot, bom Bali 1, 2 dan semisal dengannya, karena kebodohan tadi. Lihat bahayanya kebodohan. Mencoreng nama Islam, mencoreng nama baik kaum muslimin, merusak ya keamanan, meresahkan masyarakat. Tatkala salah dan keliru dalam memahami Al-Quran dan hadis. Karena kalau dia memahami, buka tafsir waqtulum haitsu taqitum, akan daya dapatkan di sana penjelasan ulama tafsir yang menerangkan kafir apa yang dimaksud di sini. Dan dia akan, kalau belajar kepada guru yang benar, akan diterangkan oleh gurunya rincian orang-orang non muslim dalam Islam. Ada kafir harbi, ada kafir muahad, ada kafir dhimmi, ada kafir musta'min, dengan dalil-dalilnya, sehingga nggak salah sikap, nggak salah buat aksi. Siapa yang melakukan ya ikhwan? Yang melakukan bom bunuh diri rata-rata anak-anak muda. Lihat, hilang masa depannya, hancur negara, resah masyarakat. Sebab apa jamaah? Kebodohan. Dia punya semangat untuk beragama, semangatnya tinggi, hamasahnya luar biasa. Tetapi karena di modalnya hanya semangat belaka tanpa bimbingan ilmu agama, apa yang terjadi jamaah? Kehancuran dunia dan akhirat. Makanya seorang ulama tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani menyatakan, min sa'adatil hadath an wafiquhullahu li'alimis sunni fi awwali amrih. Merupakan tanda seorang pemuda itu akan bahagia masa depan dunia dan akhiratnya. Di masa mudanya dia dikenalkan oleh Allah untuk belajar kepada ulama yang benar-benar memahami sunnah.